Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Guru Pendidikan Agama Islam untuk paket C, yakni SMA. Kepada siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu, diharapkan siswa-siswi untuk meluangkan waktunya 5-30 menit untuk menonton video pembelajaran yang ada di YouTube. Dan jangan lupa, setelah videonya ditonton, ada bagian kolom komentar. Itu kalian ketik hadir, nama, dan kelasnya. Pada pertemuan kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul, yaitu cabang iman. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Pada cabang iman ini, kita nanti akan bahas ada beberapa poin. Dan cabang-cabang iman juga ini terdiri dari, pertama itu takut kepada Allah, kedua berharap kepada Allah, tawakal, memenuhi janji, zuhud, malu, ikhlas, menjaga kehormatan, menutup aib orang lain, memelihara lisan, dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan untuk pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama, diharapkan mampu menganalisis makna syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman, mulai dari pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Dan yang kedua, dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman. Yang ketiga, meyakini bahwa di dalam iman terdapat banyaknya cabang-cabang. Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, kemudian jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Kita masuk pada definisi iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah, yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti itu kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i, di dalam sebuah kitabnya yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Di dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam ruh. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-A'raf nomor 7 ayat 172. Mari kita dengarkan sejenak ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألا
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iman itu terdiri dari 6 pilar. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beriman tanpa mempercayai dari salah satu pilar rukun iman ini, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani keenam bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya,
serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh sekali. Kita akan mendefinisikan syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qamiyut Tughyan ala Manzhumati Syu'abu al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut di atas memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Hal ini yang perlu kita ketahui para teman-teman siswa sekalian, bahwa terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang bila ia mengaku dirinya beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman, bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Bila mana setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, kita masuk pada dalil nakli tentang syu'abul iman. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu terdiri 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan La ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalanginya, orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Ada juga sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman, yakni dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Kita akan mengetahui macam-macam syu'abul iman. Yang pertama itu cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Pada macam-macam syu'abul iman ini terdapat beberapa ahli hadis yang menuliskan risalah tentang mengenai syu'abul iman. Di antaranya ahli hadis yang pertama itu Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menuliskan kitab Syu'bul Iman. Yang kedua, Abu Abdullah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj.
Yang ketiga, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syu'bul Iman. Dan yang keempat, Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasful Iman wa Syu'buhu. Sehingga para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambahan hati. Iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Artinya, dengan kata lain, keimanan itu menyangkut 3 ranah. Ya. Yang pertama itu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua itu iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Selanjutnya berikut ini tanda-tanda orang yang beriman. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, jika mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Tanda yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti hanya bekerja, namun kita lupa berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, memohon keberkahan. Tanda yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholat. Nah, ini yang cukup penting, yang harus kita laksanakan 5 waktu. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanda kelima ini menghindari perkataan yang tidak berguna. Jadi
teman-teman, daripada cerita yang tidak ada ujungnya, lebih baik kita tinggalkan. Carilah pekerjaan yang bermanfaat, atau perlu ikut-ikut kajian. Itu yang lebih bermanfaat daripada kita sekedar mendengarkan cerita biasa-biasa saja yang membuang kita waktu, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada penyelesaiannya. Lebih baik kita tinggalkan. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Nah, ini tanda-tanda orang yang beriman. Berarti bila mana ada orang yang diberikan amanah, namun ia tidak melaksanakannya, dia ingkar, berarti itu bukan ciri-ciri dari orang yang beriman. Apabila juga ia berjanji, namun tidak menepati janjinya, itu adalah bukan orang yang merupakan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Nah, tanda berikutnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jiwa dan harta yang dimilikinya. Selanjutnya adalah problematika praktik sebuah keimanan di sekitaran kita. Nah, para siswa-siswi sekalian pasti sudah tahu ya persoalan seperti ini, mana di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam hal kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama tersebut melibatkan seseorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan bagi mereka. Hingga terdapat beberapa problem yang sering kita hadapi. Yang pertama itu seorang mukmin saling mendengki. Nah, di sini kecenderungannya sebagian masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, merupakan sumber munculnya sikap hasut yang kemudian melakukan berbagai cara
agar kenikmatan yang diperoleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Nah, ini sering terjadi. Orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Ya, hati-hati pada para siswa sekalian, perlu kita ketahui, orang yang semacam ini perlu kita hindari. Di satu sisi, ia seolah menampakkan wajah keislaman dan ketakwaannya yang begitu mempesona. Namun di sisi lain, sesungguhnya ia menyembunyikan sifat permusuhan yang bertentangan dengan apa yang diperlihatkannya. Yang ketiga, itu orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Nah, ini juga kaum kafir ini kan adalah golongan yang menentang perkara yang hak dan mendukung yang batil. Kaum kafir saling tolong-menolong untuk memerangi kaum mukmin. Keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Nah, ini sudah pekerjaannya setan. Setan ini tidak akan berhenti menghasut manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Ancaman ini dan tipu daya setan bagi kaum mukmin harus selalu kita waspadai setiap saat. Tipu daya setan ini menguasai diri seorang muslim dalam bentuk ketidakberdayaan kaum mukmin untuk mengendalikan dirinya. Tidak mampu menahan amarahnya, tidak mampu mengendalikan nafsunya, selalu bersifat takabur, kikir dalam bersedekah. Yang kelima adalah godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nah, makanya kenapa untuk mengendalikan nafsu ini hanya dengan satu, yaitu dengan berpuasa. Ya, karena nafsu ini adalah musuh yang paling berbahaya dalam diri setiap muslim. Jihad seorang mukmin untuk melawan nafsu jauh lebih berat dan sulit dibandingkan dengan melawan musuh yang nyata. Sehingga melawan hawa nafsu ini bukanlah perkara yang mudah. Siapapun, dengan strata pendidikan apapun, dengan strata sosial dan ekonomi apapun, usia berapapun, sangat mungkin dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak berhasil memenangkan pertarungan, bahkan dengan nafsunya sendiri. Itulah sebabnya musuh terberat seorang mukmin sesungguhnya adalah nafsunya sendiri. Sehingga kita sering dianjurkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan untuk menundukkan nafsu itu, karena kita selama ini makan dalam sehari 3 atau 4 kali, minum juga seperti itu. Nah, untuk menundukkan hawa nafsu itu dan kita berpuasa, karena hanya makan sahur kemudian berbuka.
Terima kasih saya ucapkan kepada para siswa-siswi sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menyimak serta memahami video pembelajaran ini. Saya berharap semoga menambah pengetahuan kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan pembelajaran ini kalian tidak dikatakan lagi bahwa kalian ini tidak sekolah, tidak belajar. Padahal di PKBM ini kami buat video pembelajaran dengan tujuan agar siswa dimanapun ia berada dapat mempelajarinya baik di rumah atau di sela-sela waktu kerja, istirahat. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.